Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairiah Khadijah SPDI MPD. Saya merupakan salah satu dosen PNS di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan NIIDN 0021128804, NUPTK 2552766667230263. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan tentang deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu. Saya mengampu mata kuliah konseling religius dengan kode mata kuliah BKM 3235. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bidang keahlian yang wajib diambil di semester 6 oleh mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau. Mata kuliah ini meliputi pokok-pokok bahasan tentang konsep dasar manusia, bimbingan dan konseling religius, pendekatan konseling religius, dampak dan tugas keberagamaan, konsep kesehatan mental dan penyimpangan tingkah laku, serta penanganannya, dan serta upaya dalam membangun budaya religius dan pelaksanaan konsep konseling religius. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan teknik DIY, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah konseling religius, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam praktik keilmuan, menginternalisasikan nilai-nilai religius dan etika profesional. Yang kedua, memiliki pemikiran kritis, logis, dan inovatif dalam mengintegrasikan teknologi terkini dalam praktek bimbingan dan konseling berlandaskan pada nilai-nilai Humanora. Ketiga, menerapkan pelayanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting kehidupan. Selanjutnya, CPL yang sudah dirumuskan diturunkan menjadi capaian mata kuliah atau CPMK. Adapun CPMK dalam mata kuliah konseling religius ini adalah yang pertama, mahasiswa menguasai konsep, teori, metode, dan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep tentang konseling religius dari pendekatan yang telah dipelajari. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan pelaksanaan layanan dan landasan agama dengan materi-materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan konseling religius dalam penerapan pelaksanaan layanan BK di sekolah. Selanjutnya, CPMK yang sudah dirumuskan diturunkan menjadi sub CPMK. Adapun sub CPMK-nya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manusia, bimbingan dan konseling religius. Mahasiswa mampu menelaah pendekatan konseling religius, dampak dan tugas keberagamaan. Yang ketiga, mampu menelaah konsep kesehatan mental dan penyimpangan tingkah laku serta penanganannya. Yang keempat, mahasiswa mampu merincikan upaya dalam membangun budaya religius dan pelaksanaan konseling religius. Adapun kajian materi pada mata kuliah konsep konseling religius ini adalah yang pertama, konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang kedua, konsep dasar manusia. Yang ketiga, konsep dasar bimbingan dan konseling religius. Yang keempat, tugas-tugas perkembangan keberagamaan. Yang kelima, dinamika perkembangan religius. Yang keenam, pendekatan dalam konseling religius. Yang ketujuh, penyimpangan tingkah laku dan penanganannya. Yang kedelapan, mewujudkan kesehatan mental. Yang kesembilan, membangun budaya religius di sekolah. Dan yang terakhir adalah konsep konseling religius. Adapun rujukan utama dalam pembelajaran mata kuliah konseling religius ini adalah yang pertama, Prof. Praitno dengan Erman Amti di tahun 2013 tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling. Selanjutnya Robert Gibbonson dengan Marine di tahun 2011 yaitu bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang terakhir adalah Dede Rahmat Hidayat di tahun 2013 tentang bimbingan dan konseling dalam kesehatan mental di sekolah. Serta sumber-sumber lain yang relevan pada mata kuliah konseling religius baik itu secara platform, cetak maupun digital. Selanjutnya saya akan menyampaikan teknik yang saya gunakan dalam proses perkuliahan, yaitu yang pertama saya menggunakan delivery. Delivery merupakan bagaimana saya menyampaikan materi dalam proses perkuliahan. Adapun metode pembelajaran yang saya pakai secara garis besar dalam proses perkuliahan ini adalah metode case based learning. Selain itu saya juga menggunakan metode brainstorming, diskusi, konseptual
virtual learning, kemudian menggunakan diskusi, kemudian flipped classroom. Selanjutnya, case-based learning atau CBL adalah metode pembelajaran yang berbasis kasus atau simulatif yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Alasan penggunaan dalam proses perkuliahan yang pertama, memfasilitasi mahasiswa memahami dinamika keberagamaan dalam berbagai tahap perkembangan melalui kasus yang nyata, membantu mahasiswa menerapkan teori ke dalam konteks kehidupan sehari-hari secara aplikatif. Yang ketiga, mengembangkan empati dan pemikiran reflektif terhadap tentang religius dalam kehidupan individu. Sedangkan metode project-based learning adalah metode yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang akan dicapai peserta didik. Pembelajaran project-based learning ini dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mampu berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan baik dan kreatif dalam menghasilkan ide-ide dalam membuat sebuah proyek, serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa. Yang kedua saya gunakan adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas yang selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan menjawab. Proses pembelajaran yang saya laksanakan lebih berpusat kepada mahasiswa sehingga mahasiswa yang lebih aktif dalam proses perkuliahan sehingga terjalin diskusi dua arah. Saya menggunakan platform kuis seperti Kahoot, Mentimeter, dan saya juga membuat Google Classroom yang berdiskusi secara dua arah dengan mahasiswa tanpa batas dan tepat ataupun waktu. Teknik selanjutnya adalah asesmen. Asesmen merupakan bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya menjelaskan kepada mahasiswa aspek-aspek apa saja yang akan menjadi penilaian selama satu semester. Berikut contoh penilaian yang saya lakukan seperti kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 20%, UAS 50% terdiri dari 20% ujian tertulis dan 30% ujian proyek. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah konseling religius secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Semangat siang? Semangat. Oke, baik. Karena semangat siang semua, kayaknya nggak perlu pakai es breaknya karena udah pada semangat anak ibu semua. Sebelum kita mulai, ibu mau absen dulu kehadiran. Siapa di kelas ini yang nggak hadir? Hadir semua ya. Baik, sekarang kita masuk pada mata kuliah di pertemuan ke-6 kita ya, terkait dengan tugas perkembangan keberagamaan manusia. Pada mata kuliah apa? Konseling religius. Ketemu lagi di mata kuliah konseling religius dengan Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah Khairiah Khadijah SPD IMPD. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau coba untuk mereview materi kita sebelumnya apa? Oke. Tadi udah Ibu share linknya ya, silahkan untuk dibuka linknya. Nah, untuk kodenya itu ya 26609855. Ya, materi kita kemarin kita bahas tentang konsep landasan religius, landasan konseling religius. Sekarang pertanyaannya apa saja landasan dari konseling religius itu sendiri? Oke, sudah bergabung semua di Mentimeternya? Oke, jika sudah silahkan di publish. Sekali lagi, ini kita banyak nih. Masih belum mengisi atau sinyalnya hilang? Oke, silakan. Silahkan diisi, kita merefleksi dari materi sebelumnya di pertemuan kita yang kelima. Ini selanjutnya landasan yang berpijak pada nilai spiritual dan ajaran agama yang membimbing individu menuju kesejahteraan lahir dan batin. Bersama adanya prinsip agama, ini tujuannya untuk mengatasi masalah hidup melalui pendekatan spiritual dan memadukan prinsip konseling dan nilai keagamaan. Selanjutnya, berpedoman pada nilai keagamaan sebagai petunjuk hidup. Oke. Baik, itu ya, bahwasanya kita sudah paham refleksi kita tentang materi landasan konseling religius kemarin, bagaimana di dalam materi ini sendiri kita meliputi keyakinan ataupun kitab suci sebagai sumber pedoman dan penilaian nilai-nilai spiritual seseorang dalam menjalani kehidupannya. Buat pertanyaan selanjutnya. Oke, yang kedua, apa tujuan konseling religius? Ini kita hanya review sebentar saja materi kita. Apa itu tujuan konseling religius? Kenapa sih kita harus memahami atau mempelajari terkait dengan konseling religius sesuai dengan materi kita kemarin?
Oke, membantu penyelesaian masalah yang berlandaskan dengan nilai-nilai keagamaan tujuannya sebagai pelaksanaan konseling berbasis ataupun berlandasan pada agama. Kemudian tujuannya membantu individu menemukan makna dan tujuan hidup dalam melalui pendekatan spiritual, meningkatkan kesadaran, hubungan Tuhan serta pendukung proses penyembuhan. Membantu klien menerima dirinya, membantu konseling mendapatkan ketenangan batin, merasa lebih tenang. Oke, udah pada paham ya, artinya memang bagaimana tujuan kita melaksanakan konseling religius, membantu individu ataupun klien untuk mencapai pendekatan spiritualnya, baik itu kesadaran terhadap Tuhan mereka sendiri dan mendukung proses penyembuhannya ya. Bagaimana membantu klien itu sendiri menerima dirinya. Kita lanjut. Oke, apa saja landasannya? Oke, 2 itu sudah membahas tadi ya, apa itu landasan dengan tujuan dari konseling religius. Sekarang kita masuk kepada tahapan selanjutnya. Nah, kita membahas tentang tugas perkembangan. Konten ataupun materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan hari ini, kita akan membahas pertama perkembangan keberagamaan. Jadi, ternyata keberagamaan ini ada kaitan dengan perkembangan. Artinya, setiap fase perkembangan berbeda juga pemahaman keberagamaan seseorang individu itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tahapan perkembangan keberagamaan itu, apa saja tahapan ataupun fasenya, kemudian implikasi praktisnya sebagai kita seorang konselor. Untuk subjek PMK pada mata kuliah ini, itu pada BKM 3235 terkait dengan mampu menelaah pendekatan konseling religius, dampak dan tugas keberagamaan. Jadi artinya mahasiswa memahami apa saja yang bagian dari tugas perkembangan keberagamaan. Tujuannya nanti klien ataupun calon konselor memahami cara pelaksanaan konseling religius sesuai dengan tugas perkembangan keberagamaan klien kita. Untuk definisi proses bertahap itu yang pertama proses memahami agama. Jadi di dalam tahapan pertama seseorang di dalam memahami agama yang dianutnya sendiri itu ada perkembangan bertahap dalam memahami ajaran agama sesuai usia individu. Ternyata usia itu juga mempengaruhi pemahaman seseorang di dalam memaknai agama, memaknai Tuhan, memaknai keyakinan yang mereka percaya. Ya, sama dengan halnya ketika anak SD menyatakan dia yakin kepada agamanya akan berbeda dengan ketika kita sudah usia dewasa memaknai kita yakin akan agama yang kita anut ya. Selanjutnya ada aspek terkait, yaitu yang melibatkan kognitif. Jadi ketika kita membahas tahapan ataupun proses dalam proses perkembangan keberagamaan, itu ada aspek yang terkait. Ada aspek emosional, ada aspek kognitif. Kemudian bagaimana kita berperilaku dan praktik keagamaan. Makanya praktik keagamaan anak SD, anak SMP, SMA akan berbeda. Cara dia memaknai secara emosional, secara pemahaman kognitifnya. Selanjutnya untuk tahapan perkembangan, berproses dari imitatif pada anak-anak hingga refleksif pada masa dewasa. Jadi anak-anak yang imitatif, tapi ketika kita dewasa kita bisa merefleksikan tahapan dan makna keberagaman itu dalam diri seseorang. Selanjutnya pengaruh lingkungan, ternyata lingkungan juga mempengaruhi terhadap proses tahapan perkembangan keberagaman seseorang ya. Seperti keluarga, pendidikan, itu membentuk dasar pemahaman keagamaan individu. Nah, faktor yang mempengaruhi, ya siapa yang bisa membaca apa yang di depan? Ya, silakan. Baik, di sini ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada keluarga. Jadi pola asuh religius dari orang tua menjadi dasar utama pembentukan keberagamaan anak. Yang kedua, pendidikan. Lingkungan sekolah memberikan pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang sistematis. Dan yang ketiga ada teman sebaya. Pergaulan dan media sosial mempengaruhi sikap dan praktik keagamaan individu. Dan yang keempat ada perkembangan psikologis, yaitu tahap kognitif menentukan kemampuan memahami konsep abstrak dalam agama. Nah, kalau menurut Fani, di mana sih yang mempengaruhi terkait dengan keberagaman Fani? Apakah keluarga, pendidikan, teman sebaya, atau perkembangan psikologis? Kalau saya dari keluarga dan teman, Bu. Keluarga dan teman. Oke. Ada yang berbeda dengan pendidikan atau perkembangan psikologis? Bersama ya. Ya, karena kenapa keluarga dan teman sebaya rata-rata menjadi prioritas seseorang dalam proses tahapan perkembangan keberagamaan? Itu yang pertama karena keluarga adalah intensitas yang paling dekat secara emosional, ya. Karena waktu, emosional, kedekatan, begitu dari kita kecil sampai besar kita memaknai keluarga adalah lingkungan yang aman. Jadi itu yang tempat kita bisa memaknai bahwa kita mendapatkan agama pertama dari keluarga kita sendiri. Kalau teman sebaya adalah orang yang percaya, orang yang care, yang mudah paham, sehingga kita mudah untuk mencari bagaimana teman itu mempengaruhi keberagaman. Kan banyak ya
seseorang akhirnya berubah karena dia mendapatkan teman yang baik. Nah, itu salah satu bentuk dari faktor yang mempengaruhi dari tahapan proses perkembangan keberagamaan. Kemudian pendidikan, misalnya pendidikan juga mempengaruhi. Artinya anak-anak yang dididik dengan pendidikan yang combine antara materi dengan keberagaman akan berbeda dengan orang yang hanya mempelajari secara materi umum, ya, baik itu secara perilakunya, cara dia bersikap dan lain halnya. Kemudian perkembangan psikologis, dan perkembangan psikologis ini tentunya mempengaruhi. Kenapa? Karena dari fase perubahan kita secara kita memaknai psikologis pun akan berbeda. Next, selanjutnya ini Bu review, karena kita harus paham terkait dengan tahap proses perkembangan, karena ini akan menjadi bekal kalian ketika akan melaksanakan proses konseling religius, ya. Ingat, bisa saja proses konseling religius kalian laksanakan ketika kalian melaksanakan PLP ataupun kalian bekerja di dunia kerja, ternyata masalah si anak ada kaitannya dengan keberagamaannya, ya. Penerimaan dirinya, ternyata dia tidak menerima dirinya, tidak memahami akan makna agama dalam dirinya sendiri. Nah, aspek yang mempengaruhi selanjutnya selain faktor yaitunya ada aspek kognitif dan emosional. Ya, yang pertama aspek kognitif ataupun keberagamaan. Oke, siapa yang bisa membacakan? Oke, silahkan. Aspek kognitif keberagamaan melibatkan pemahaman konsep agama, penalaran moral, dan interpretasi ajaran sesuai tahap perkembangan intelektual. Aspek emosional keberagamaan itu mencangkup perasaan spiritual, keterhubungan dengan Tuhan, dan pengalaman religius yang membentuk identitas keagamaan. Oke, jadi itu ya bedanya secara aspek kognitif dengan aspek emosional. Artinya kalau kita bicara secara kognitif, anak ibu harus memahami bagaimana anak ibu melibatkan pemahaman, ya, melibatkan pemahaman konsep agama, peneralan moral, dan interpretasi ajaran. Bagaimana itu bisa kalian maknai, kalian pahami terkait dengan agama yang kalian dapati. Selanjutnya, aspek emosional itu bagaimana perasaan spiritual kalian. Itu perasaan yang kalian rasakan. Bisa saja kalian bahagia, bisa saja kalian menangis, bisa saja kalian sedih. Jika kalian memaknai terkait dengan spiritual kedekatan kalian dengan Tuhan kalian. Nah, untuk aspek kognitif, perkembangan bertahap yang pertama berubah dari imitatif pada anak-anak menjadi kritis pada remaja dan refleksi pada dewasa. Nah, itu menyebabkan setiap fase anak memaknai secara pemahaman kognitif keberagaman itu berbeda. Tadi bilang ya, anak-anak imitatif, dia hanya meniru. Orang tuanya sholat, dia sholat. Orang tuanya beribadah, dia juga beribadah. Orang tuanya mengaji, dia juga mengaji. Orang tuanya melaksanakan hari raya, juga melaksanakan hari raya. Kemudian pada masa remaja itu sudah kritis. Kenapa sih harus ada yang kita harus percaya kepada Tuhan kita? Kenapa sih harus melaksanakan ibadah? Kenapa? Dan sehingga kita di remaja itu kritis terhadap keberagaman agama yang kita anut. Selanjutnya, pada fase dewasa itu ada reflektif. Bagaimana kita merefleksikan, menjiwai keberagaman itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu secara kognitif. Nah, secara emosional itu akan berbeda. Internalisasi nilai itu akan merubah dari makna emosional itu sendiri. Yang pertama, proses menjadikan ajaran agama sebagai identitas diri yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana secara emosional ketika kita memaknai agama yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjalani penuh keikhlasan sehingga kita ikhlas apapun masalah. Nah, itu kalau sudah memaknai emosional ya terhadap aspek keberagaman itu sendiri. Itu yang kalian pahami terkait dengan aspek kognitif dan emosional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap perkembangan keberagaman. Nah, ini inti materi kita terkait dengan perkembangan keberagamaan. Kalau kalian fase masa anak-anak 0 sampai 12 tahun. Untuk 0 sampai 12 tahun yang pertama ciri umumnya bersifat imitatif. Konsep Tuhan itu konkret, rentan terhadap ketakutan religius. Ya, kalau ditakutkan itu mudah saja. Kalau kita nggak sholat, kita masuk neraka, ya kan? Kalau kita tidak beribadah, kita menghina. Itu ketakutan. Tugas perkembangannya apa? Adanya dia harus mengenal simbol keagamaan. Jadi kita bagaimana mengajarkan? Kalau klien kita adalah anak yang kecil, kita sudah memahami bagaimana dia mengenal simbol keagamaan mereka apa. Bagaimana dia meniru doa, memahami nilai buruk dan baiknya, belajar keteraturan ibadah bersama keluarga. Itu tugas yang harus dicapai oleh si anak. Selanjutnya untuk masa remaja 12 sampai 21 tahun, dia mencari identitas dirinya. Remaja ini mulai mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri dalam tujuan hidup mereka dalam konteks agama itu seperti apa. Seberapa penting agama dalam diri seseorang. Kemudian secara konflik batin, remaja sering mengalami pertentangan antara keinginan pribadi dan nilai-nilai tuntutan religius. Saya masih mau kayak gini, kenapa agama melarang saya? Nah, itulah pertentangan pada masa remaja. Jadi ini bisa saja yang kalian dapati permasalahan klien kalian ketika mendapati klien yang pada fase remaja, ya. Dia bisa saja memberontak, saya nggak mau sholat.
Karena sholat juga nggak menentukan saya jadi orang hebat. Nah, seperti itu pertentangan kritis dari masa remaja. Kemudian dia berpikir kritis, kemampuan berpikir abstrak membuat remaja mulai mempertanyakan dan menganalisis ajaran agama secara benar. Apa benar dengan agama saya bisa bahagia? Apakah benar dengan agama saya akan mewujudkan semua impian saya dan lain halnya ya. Selanjutnya internalisasi nilai. Remaja perlu menentukan sikap pribadi terhadap agama dan membangun hubungan spiritual yang mendalam. Artinya, pada masa remaja ini penting dia harus memaknai agama itu seperti apa. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada perilaku spiritual dia sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk internalisasi nilainya. Terakhir adalah masa dewasa, 21 sampai 60 tahun. Kemudian di masa dewasa ini spiritual stabil dan reflektif. Kita sudah bisa lebih stabil memaknai agama, beribadah itu tujuannya seperti apa fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti keberagaman dewasa lebih matang, menjadi sumber makna hidup dan penguat moral ya. Makanya kebanyakan kalau di ajaran Islam yang udah tua-tua dong yang pergi ke masjid ya, karena ngerasa udah memaknai ibadah ini untuk tuntutan dia hidup dunia dan akhirat ya. Selanjutnya teladan keberagamaan, misalnya menjadi contoh positif dalam mengamalkan nilai-nilai agama di lingkungan sosial ya. Bagaimana dia saling tolong-menolong, bersedekah, berbagi dan lain halnya. Itu bagaimana dia menteladani keberagamaannya. Selanjutnya pedoman hidup, nilai agama menjadi panduan dalam rumah tangga, pekerjaan dan interaksi sosial. Jadi dalam kehidupan dia memaknai agama banyak skop, baik itu dalam hal rumah tangga dia, baik itu dalam hal pekerjaannya, baik itu interaksi sosialnya ya. Misalnya kita harus saling, di dalam agama kita harus saling menegur karena kita saling berkaitan, kita hidup sosial, saling membutuhkan sesama tetangga. Nah itu cara memaknai. Ketika remaja mau disapa kayak anak itu terserah lah, kan yang penting saya punya orang tua saya. Nah itu cara memaknai keberagaman yang berbeda pada fase perkembangan. Nah dimensi spiritual itu mengembangkan kekuatan spiritual untuk menghadap tantangan hidup seperti stres dan kehilangan. Makanya cara remaja dengan dewasa untuk menghilangi stres berbeda ya. Remaja lebih memaknai menghilangkan stres dengan apa yang dia senang dan apa yang dia mau. Karena tadi kritis mereka tidak secara ideologis. Nah, sedangkan pada masa dewasa kita sudah memaknai cara kita bisa menghilangkan stres itu dengan tenang. Mungkin dengan agama kita bagaimana cara kita lebih tenang terhadap permasalahan yang kita alami. Oke, ada berapa fase tadi? Ya, 3 tahapan ya. Masa anak-anak, remaja, dan dewasa. Terasa sekarang anak ibu dewasa atau remaja? Nah, terasa nggak memaknai anak-anak dulu bagaimana konsep agama menurut kalian ya? Kalau nggak sholat nanti kita masuk neraka. Neraka ini seperti ini. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang diberikan terkait dengan konsep agama. Nah, ciri umum tiap tahapan ada step 1, 2, dan 3. Step 1 imitasi dan magis ya. Meniru perilaku, ini yang tadi Ibu sampaikan tadi. Kemudian step 2 adalah pencarian identitas. Bagaimana kita mencari identitas kita sendiri sehingga kita lebih kritis dan bagaimana kita mengalami konflik batin. Jadi konflik batin itu banyak terjadi pada masa remaja. Pada step 3 itu lebih stabil dan reflektif. Artinya agama itu menjadi sumber makna kita, penguat moral kita, bagaimana kita dalam keberagaman itu lebih matang. Menyikapi agama itulah baik untuk kehidupan kita sendiri. Selanjutnya pendekatan konseling religius. Nah ini nanti di fase terakhir Ibu akan mencoba untuk ada tugas yang akan Ibu berikan, tapi kalian makna ini dulu ya. Pendekatan konseling religiusnya ini dengan sesuai mata kuliah. Bagaimana sih pendekatan konseling religiusnya? Yang pertama sesuaikan dengan tahap perkembangan. Artinya ketika kalian melaksanakan konseling religius, kalian harus sesuaikan dengan tugas tahap perkembangan ya. Jika kalau kalian mendapatkan siswa kalian SD, SMP, SMA, itu akan berbeda. Bagaimana kalian memahami tugas. Jadi konseling religius harus mempertimbangkan tingkat kematangan spiritual kalian ya. Jangan kalian harus makna nih kok kalian nggak gini, ibadah bagi kalian nggak penting. Padahal anak itu remaja, dia lagi kritis, batinnya lagi bermasalah. Nah ya, kemudian pendekatan humanistik atau spiritual. Artinya penting diterapkan untuk memahami permasalahan religius remaja, dewasa secara mendalam. Bagaimana kita pendekatan secara humanistik itu sendiri. Nah selanjutnya adalah metode konseptual. Artinya pendidikan agama perlu bersifat dialogis dan berbasis pengalaman nyata kehidupan sehari-hari. Makanya banyak kisah itu menjadi spirit untuk kita dalam beragama. Seseorang yang ketika dia punya masalah, punya apa, akhirnya dia mengadu ke Tuhan, kemudian dia mengalami perubahan dalam dirinya, itu perlu kita ceritakan ke orang sebagai spirit keberagamaan. Ya, artinya masalah bukan membuat kita tidak disayang oleh Tuhan kita, tapi adalah bentuk sayangnya Tuhan dengan menegur akan kesalahan yang kita miliki. Nah, itu salah satu bentuk kita bisa menjadikan metode konseptual. Nah, pendidikan agama konseptual itu adalah pendidikan dialogis sesuai dengan tahap perkembangan, berbasis pengalaman dan inklusi toleran. Nah, untuk pembinaan karakter religius itu sendiri yang perlu kalian lakukan terhadap klien, pertama pendekatan konseling religius itu disesuaikan dengan tugas tahap perkembangan, kemudian pendidikan agama itu bersifat konseptual, dialogis dan berbasis pengalaman hidup nyata. Artinya pendidikan agama juga mempengaruhi di dalam tahapan keberagaman seseorang. Ya, pendekatan humanistik yaitu masalah remaja dan perspektif spiritualnya.
Terakhir adalah pemahaman tahapan membantu guru dan konselor membina karakter religius secara tepat. Pemahaman tahapan inilah yang paling penting bagi seorang guru BK. Bagaimana guru BK ataupun konselor dengan guru mata pelajaran membentuk karakter religius di lingkungan sekolah itu sendiri. Nanti kita ada materi selanjutnya ya, bagaimana membentuk religius pada sekolah itu sendiri ya. Spiritual sebagai proses adalah proses bertahap. Jadi artinya spiritual berkembang seiring waktu, itu melalui refleksi dan pengalaman hidup seseorang. Jadi secara tahapan perkembangan akan mengubah proses seseorang dalam memaknai keberagamaannya. Selanjutnya refleksi pribadi, itunya perenungan, bagaimana kita bisa menjadikan spiritual ini menyadarkan akan dirinya lagi ya, bagai perenungan ya. Kita pada materi selanjutnya kita nanti akan membahas tentang teknik muhasabah, dia memaknai dirinya, membantu seorang menemukan makna spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tumbuh dengan pengalaman, artinya seseorang akan menghadapi berbagai situasi kehidupannya. Jadi setiap orang punya cara, punya masalah yang tidak bisa disamakan dengan orang lain. Kemudian perjalanan berkelanjut, artinya spiritual ini terus berkembang. Ya, nggak mungkin kita pemahaman makna spiritual kita dari SD, SMP, SMA sama, nggak. Itu akan ada berkembangnya. Ada semakin matangnya. Jadi sampai mencapai titik akhirnya. Karena Ibu ada refleksi tugas untuk kalian. Nah, ada 2 kasus yang Ibu berikan. Jadi Ibu bagi kelompok, 2 kelompok yang akan Ibu berikan karena ada 2 kasus. Silakan duduk dulu per kelompok. Oke, karena sudah dibentuk 2 kelompok, sekarang Ibu akan memberikan instruksinya. Ada 2 kasus. Jadi kasus pertama, anak usia 7 tahun. Seseorang anak ingin mengikuti sholat berjamaah di rumah meski sudah diajak oleh orang tuanya. Anak itu justru lebih tertarik bermain gadget dan menolak dengan alasan bosan. Pertanyaan diskusinya, apa yang menjadi karakteristik perkembangan keberagamaan pada anak ini dan bagaimana pendekatan edukatif dan spiritual yang bisa dilakukan. Selanjutnya untuk kasus kedua, remaja usia 17 tahun seseorang siswa merasa ragu terhadap ajaran agama dan mulai mempertanyakan eksistensi Tuhan. Ia lebih banyak mencari jawaban melalui media sosial dan YouTube. Pertanyaan diskusinya, apakah ini hal wajar dalam tahapan remaja dan bagaimana konselor dan pendidik sebaiknya merespon hal ini. Dan boleh kalian kembangkan lagi dengan versi yang kalian. Oke, itu kasusnya. Proyeknya kalian boleh mengembangkan dari pertanyaan diskusi ini sendiri. Oke, waktu Ibu berikan sekitar 10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi. Waktu dari sekarang 10 menit. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang Ibu mau coba nih, kalian menampilkan dari diskusi yang setelah dilaksanakan selama 10 menit tadi. Oke, silakan. Siapa yang akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusinya? Saya, Bu. Artinya kalau kita bicara ini kasusnya wajar-wajar karena di dalam tahapan perkembangannya, tapi tidak membenarkan jika dia menyalahkan agama atau sempat lari dari agama yang mereka anut ya. Tapi bagaimana tadi bahwasanya peran konselor mendampingi jika sudah di luar gawean pertanyaannya, kita bisa mengarahkan alih tangan kasus kepada tokoh agama itu sendiri sesuai dengan agama yang dianut klien kita. Oke, karena kita sudah tadi sudah memaparkan, kita juga melakukan kasus, bagaimana kita mendiskusikan, kita berada pada tahap terakhir dari materi pada hari ini ya, pada materi tugas tahap perkembangan keberagamaan itu sendiri ya. Yang dapat Ibu simpulkan, setiap tahapan usia itu memiliki tugas perkembangannya. Baik, setiap tahapan usia memiliki tugas perkembangan keberagamaan yang khas, artinya dari 3 fase, anak-anak, remaja, dan dewasa, dia memiliki kekhasan di dalam tugas perkembangan agamanya. Kemudian pemahaman ini penting bagi guru atau konselor dan pendidik dalam membina karakter religius peserta didik. Nah, ini peran kita, PR kita sebagai pendidik, baik itu guru, konselor, bagaimana kita membentuk karakter religius itu di peserta didik dalam satuan lingkungan sekolah itu sendiri. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Oke, sekarang kita sudah pada tahap terakhir materi hari ini. Sebelum kita tutup, siapa yang bisa melakukan review ataupun refleksi dari materi yang sudah disampaikan? Oke, silakan Salma.
Izin Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi pada materi hari ini yaitu terkait tugas perkembangan keberagamaan, di mana ada 3 fase. Yang mana yang pertama itu adalah fase anak-anak, di mana anak-anak itu belum bisa memahami sendiri mengolah bagaimana tentang agama itu, harus diarahkan dari orang tua. Kemudian fase remaja, di mana remaja ini mulai mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lalu yang ketiga fase dewasa, di mana seseorang sudah mulai berpikir kritis dan mampu memiliki kematangan dalam agama. Dan juga dalam keberagamaan ini ada berbagai faktor yang memengaruhi, mulai dari pendidikan, teman sebaya, keluarga, dan juga sebagainya. Oke, terima kasih Salma. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya setiap dari tahapan usia itu memiliki tugas perkembangan, yang tugas perkembangan keberagaman yang khas ya. Tadi dibilang sama Salma ada anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah, pemahaman yang paling penting bagi guru ataupun konselor dan pendidik bagaimana tadi membentuk, membina karakter religius peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kita ketemu di minggu depan pada materi dinamika konseling religius. Bu akhiri dulu, semoga materi hari ini bermanfaat. Bu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.